Jungkook mencuri perhatian dari teman satu grupnya. Bahkan sampai ada rumor yang menyebutkan bahwa dirinya punya hubungan spesial bersama dengan ada sebuah account Twitter yang membuat tweet berbagai hal negatif tentang NCT. Nah, pada saat itu dengan nada gegas nih, Sasengnya itu bilang nih sama Baekhyun bahwa dia itu harusnya stop mengganggu Sehun. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusokeep Inida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Oke Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang fenomena fans OT-an yang makin merebak dan juga merajalela di industri musik K-pop. But wait, tahan dulu sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Dalam dunia per-K-popan terdapat penggemar K-pop dengan bermacam-macam tipe. Salah satu tipe yang dianggap agak dapat memberikan dampak negatif terhadap sebuah grup adalah fans OT-an. OT sendiri merupakan singkatan dari One True. Fans OT biasanya memiliki ketertarikan terhadap seseorang ataupun beberapa individu dalam sebuah grup. Dan fans OT sebenarnya tidak terlalu masalah asalkan dia tidak berubah menjadi agai. Kalau di Korea sendiri istilah agai sudah lama, tapi baru dikenal sejak tahun 2017-an. Agai ini merujuk pada fans yang hanya suka satu orang di grup tertentu dan bahkan dia juga tidak suka atau bahkan menjatuhkan anggota grup yang lain. Dan akhir-akhir ini, fenomena dari fans OT-an dan juga agai makin merebak seiring dengan suksesnya sebuah grup. Semakin grupnya sukses, maka fans OT-nya juga akan semakin banyak. Dan terkadang fans OT ini akan memberikan dampak yang buruk kepada sebuah grup ataupun individu dalam grup tersebut. Karena terkadang mereka juga kerap menjelekkan yang lain dan juga membuat adu domba antar penggemar sendiri. Dan ada beberapa sampel idol K-pop yang banyak di-hate oleh fans OT-an. Yang pertama ada Jungkook dari BTS. Jungkook sendiri merupakan main vokal dalam grup. Selain menjadi main vokal, dia juga adalah lead dancer, sub-rapper, dan center. Jangan lupa bahwa dia ini adalah Maknae ya di grupnya. Ia juga terkadang mendapatkan bagian bernyanyi yang lebih banyak ketimbang yang lain. Dan terkadang hal seperti inilah yang membuatnya mendapatkan kebencian. Salah satu sampel adalah pada era Dynamite. Jungkook pada saat itu mendapatkan banyak hate dikarenakan menyanyikan Dynamite selama 73,5 detik. Beberapa orang yang condong ke anggota tertentu berpikir bahwa Jungkook mencuri perhatian dari teman satu grupnya. Yang lain juga mengklaim bahwa dia selalu dipuji dibandingkan dengan anggota BTS yang tanda kutip diremehkan. Namun para ARMY mengatakan bahwa penggemar yang berpikir seperti itu bukanlah ARMY sejati. Jungkook sendiri juga merupakan seorang penyanyi yang tenor dan jangkauan vokalnya juga luas. Jika kalian sudah ngikutin BTS, kalian akan melihat bagaimana ia dapat menyanyikan bagian dengan sempurna dari lembut hingga tajam, tinggi, dinamis, dan juga falsetto. Kita juga tahu bahwa pembagian line distribution merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Setiap penyanyi tentu ingin mendapatkan bagian yang pas untuk dinyanyikan. Mungkin banyak yang menilai bahwa para idol juga akan biasa saja jika mereka mendapatkan bagian bernyanyi sedikit. Namun aku rasa itu juga agak kurang tepat ya. Salah satu member dari SNSD yaitu Soyoung juga pernah mengatakan nih bahwa ia ingin agensinya juga memberikan ia bernyanyi lebih. Dan untuk yang sudah nonton program Produce 8, terdapat beberapa trainee yang juga mengeluhkan bagian bernyanyi mereka yang sangat sedikit. Ada beberapa bait dan itu juga membuat mereka agak kurang menonjol. Lalu dikarenakan hal itu, pantas gak sih buat kita menyalahkan member yang menyanyikan bagian terbanyak dalam sebuah lagu? Tentu saja tidak pantas sama sekali. Alasannya adalah dikarenakan bukan mereka lah yang membagi line tersebut. Pembagian dalam line distribution biasanya dilakukan oleh pihak-pihak dalam agensi. Salah satunya adalah produser atau si pembuat lagu. BTS juga pernah membahas kok mengenai line distribution. Mereka mengatakan bahwa mereka punya cara yang telah ditetapkan. Jungkook itu berkata bahwa setiap bagian akan diberikan kepada member yang suaranya lebih cocok dengan bagian itu. Lalu Jin juga mengatakan bahwa semua member punya suara yang berbeda, jadi tergantung pada gaya lagunya. Line distribution juga menyesuaikan dengan karakter suara yang paling cocok dengan pipe-nya. Dan selain itu, BTS juga lebih terbuka untuk masalah ini ya dan membahasnya bersama-sama. Dengan begitu, mereka juga bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan menciptakan ikatan yang lebih erat satu sama lain. Lalu dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, J-Hope juga mengatakan bahwa jika kita berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab untuk bagian tertentu punya suara yang tepat untuk itu, dan mereka juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk lainnya. Sejujurnya, para member juga tidak memiliki keserakahan yang besar terhadap bagian-bagian tertentu.
Jadi line ditentukan berdasarkan mereka yang tepat menyanyikannya. Nah Cinggu, setelah mendengar bagaimana penjelasan yang diberikan oleh para member BTS, apakah kalian juga akan tetap nih memberikan hate kepada member yang punya bagian terbanyak? Selain magnet dari BTS, magnet dari Blackpink yakni Lisa juga mendapatkan banyak sekali hate comment dari fans Otean, dikarenakan mendapatkan bagian line bernyanyi yang paling banyak di era Ice Cream. Ice Cream sendiri dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 dan menjadi single kedua dari full album Blackpink. Dan dalam lagu itu, Blackpink berkolaborasi bersama dengan Selena Gomez. Menurut line distribution yang dirilis oleh Hexagon di YouTube, Selena Gomez memiliki line sekitar 28,6% atau kira-kira 41 detik. Lalu Lisa mendapatkan 38,8 detik atau persentasenya mencapai 27,1 detik. Berikutnya ada Jennie yang mendapatkan 29,6 detik atau persentasenya 20,7%. Berikutnya adalah Jisoo yang mendapatkan 17,6 detik atau 12,3%. Dan yang terakhir adalah Rose dengan 16,2 detik atau 11,3%. Dan gak hanya line saja, fans juga menyadari bahwa untuk screen time, Rose dan Jisoo mendapatkan waktu yang paling sedikit. Dengan perbedaan yang besar mengenai line distribution dan bahkan mengenai screen time, banyak penggemar yang saat itu memberikan kritikan terhadap Lisa Blackpink. Bahkan jika kalian lihat komentar-komentar di Instagramnya Lisa, itu sudah banyak banget komentar-komentar yang buruk menurut aku ya. Dan sebenarnya nggak hanya Lisa saja yang dikritik, tapi sang produser, salah satunya adalah Teddy, juga sangat dikritik oleh para penggemar pada saat itu. Dan meskipun permasalahan ini juga sudah lama berlalu, hingga sekarang beberapa dari oknum fans OT terus memperdebatkan berbagai hal yang menurut mereka tidak adil. Dan selain Lisa, sebenarnya ada salah satu member yang juga kerap kali mendapatkan hate comment dikarenakan dianggap anak emas. Siapa lagi kalau bukan Jennie? Saat Jennie melakukan debut dengan solo, selain mendapatkan pencapaian yang sangat mengagumkan, ia juga mendapatkan banyak sekali hate comment. Bahkan sampai ada rumor yang menyebutkan bahwa dirinya punya hubungan spesial bersama dengan sang pendiri yaitu Yang Hyun Suk. Dikarenakan banyak netizen yang melihat Jennie diperlakukan seperti princess oleh YG Entertainment. Tapi menurut aku hal tersebut juga sangat sudah keterlaluan. Tidak seharusnya ada netizen yang membuat rumor seperti itu. Sudah jelas-jelas ini merupakan pencemaran nama baik. Dan yang berikutnya adalah Jisung dari NCT. Di NCT Dream, seperti yang sudah kita bahas beberapa bulan sebelumnya, ada sebuah account Twitter yang membuat tweet berbagai hal negatif tentang NCT, yang menghasut banyak orang untuk memberikan hate comment kepada NCT. Salah satu poin yang paling disorot dari tweetnya adalah bagaimana si OP ini membuat Haechan terlihat seperti orang yang mendapatkan perlakuan yang tak baik dari member-member NCT Dream yang lain. Nah, si OP ini juga bahkan memotong video-video saat NCT melakukan reaction dan saat melakukan live. Bahkan Jimin juga pernah menjadi sorotan usai perkataannya di dalam Haechan Radio. Selain itu, para NCTzen juga menyoroti sang magnet dari NCT yakni Jisung yang juga kerap mendapatkan kritikan, dan banyak yang menyuruh Jisung untuk mengedukasi dirinya sendiri sebelum melontarkan perkataan terutama kepada Haechan. Dan beberapa penggemar juga menyuarakan bahwa mereka yang telah memberikan hate comment kepada Jisung harus berhenti dari sekarang. Salah satu NCTzen dalam grup NCT mengatakan, karena semua orang ingin mendidik Jisung untuk bergurau. Di sini adalah posisi saya pada masalah terkait. Saya harap ini juga akan membuat kamu menyadari sesuatu. Aku nggak tahu kenapa ini bahkan menjadi masalah. Aku percaya Jisung dan Haechan cukup dekat untuk bermain-main. Haechan juga suka main-main dan kadang berlebihan, tapi itu bukan masalah besar. Karena dia dikenal suka bercanda dan itu memang adalah karakternya dia. Haechan juga selalu menggoda Doyoung tentang botisnya dan itu bukan masalah besar bagi Doyoung. Dia juga malah balik menggoda Haechan. Haechan juga selalu mengolok-olok Hyungnya meskipun dia adalah magnet di NCT 127 yang mereka juga punya hak untuk mengkoreksinya, tapi tetap saja mereka membiarkannya karena mereka tahu dia hanya suka main-main. Jisung dan Haechan bukanlah orang asing yang tersinggung dengan lelucon mereka. Mereka cukup mengenal satu sama lain dan mereka berdua tahu bahwa mereka tidak saling membenci. Jika Jisung benar-benar melakukan kesalahan, Hyungnya akan mengkoreksinya, bukan kita. Kami tidak berhak mengatakan kami harus mendidik Jisung karena ini bukan tugas kita sebenarnya. Dia punya Hyung, manajer dan orang tua yang harus membimbingnya. Masalah ini bahkan bukan masalah besar. Itu jika Jisung adalah orang yang asing, tetapi tidak. Jisung dan Haechan saling mengenal untuk bercanda. Di luar kamera, kami tahu mereka juga bercanda seperti itu. Yang lebih mengecewakan adalah fandom itu sendiri yang membuat segalanya terlihat
sangat buruk. Saya merasa fandom ini toksik dan juga toksik setiap harinya. Saya pikir fandom ini berbeda, tetapi tidak. Ada multis di sini yang juga menyebarkan racun dan ada mata-mata yang bertindak seperti penggemar nyata, tetapi punya agenda lain untuk bergabung dengan fandom. Kepada mereka yang dewasa, tolong bantu menyebarkan desas-desus tak berdasar ini dan laporkan ke admin jika kamu melihat seseorang memposting postingan yang mencurigakan. Jisung dan Haechan bukan orang asing. Dan untuk sampel dari idol K-pop yang terakhir mendapatkan hate comment dikarenakan fans OT-an adalah Baekhyun. Jadi kemarin ada lewat di FYP aku tentang obrolan dari Sasengnya Sehun bersama dengan Baekhyun. Nah, Sasengnya Sehun ini menelpon Baekhyun dan Baekhyun juga saat itu berbicara dengan Saseng tersebut. Kalau kita dengarkan nada suara dari Baekhyun saat itu, terdengar bahwa ia juga udah muak dan nggak ingin diganggu lagi. Nah, pada saat itu dengan nada gegas nih, Sasengnya itu bilang nih sama Baekhyun bahwa dia itu harusnya stop mengganggu Sehun. Baekhyun pun bilang sama dia, emang kapan sih aku pernah ganggu dia? Dan si Saseng ini dengan sotoynya dan juga nadanya yang kasar terus menuduhkan bahwa Baekhyun ini terus mengganggu Sehun. Hingga pada akhirnya percakapan itu selesai. Dan untuk percakapannya aku nggak bisa putar dikarenakan banyak dari penggemar yang ingin agar percakapan itu juga tidak disebarkan lagi. Dikarenakan obrolan itu dipublikasikan oleh Saseng fans. Di sisi lain, Baekhyun juga memang kerap menjadi korban dari para Saseng. Nomor HP-nya juga entah di mana itu kerap kali tersebar dan membuatnya ditelepon secara terus-menerus oleh para Saseng. Salah satu kejadian yang sempat heboh adalah di bulan Februari tahun 2018. Saat itu ia melakukan live streaming bersama dengan unit CVX. Koneksi live streamingnya pun terputus dikarenakan Saseng ini terus menelpon dia. Dan pada akhirnya ia pun menghentikan Instagram live dan menyebarkan nomor Saseng yang terus menghubunginya. Dari beberapa contoh kasus dari idol K-pop tadi, dapat kita simpulkan bahwa ulah dari penggemar OT atau ada yang udah menjadi Saseng dan Agai memang tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Karena selain membuat member lain merasa tertekan, mereka juga secara tak langsung mencemarkan nama baik dari fandom dan membuat kehancuran antar fandom dan bahkan grup yang dicintai. Lalu kira-kira apa yang membuat fans OT-an terbentuk? Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor popularitas. Kita nggak dapat menyangkal bahwa seiring berkembangnya sebuah grup, kepopularitasan dari membernya juga demikian. Dan terkadang ada yang membuat salah satu membernya menonjol dibandingkan yang lain. Entah itu dikarenakan visual kah, bakat kah, hingga tingkah mereka yang kemudian menjadi viral. Dan tak sedikit dari mereka yang bahkan memiliki kepopularitasan yang lebih ketimbang grupnya sendiri. Yang kedua adalah competition. Selain bersaing dengan grup dan idol lainnya, para penggemar yang punya bias masing-masing dalam sebuah grup seringkali membanding-bandingkan biasnya dengan member yang lain, menyebutkan bahwa biasnya lebih sukses dan juga bersinar. Sekilas memang seperti orang tua yang membanggakan anak-anaknya di hadapan para tetangga. Tanpa disadari, perilaku seperti ini memicu perilaku membenci member yang lain. Dan yang ketiga adalah adu domba. Banyak yang gak sadar nih cenggu bahwa mereka kerap kali diadu domba oleh oknum-oknum yang tak suka dengan adanya kedamaian. Mereka biasanya akan membuat akun palsu dengan identitas yang pastinya palsu juga dan menggunakan foto dari idol tersebut. Lalu dia akan menyebarkan desas-desus di akunnya, mengedit video dan juga membuat yang lainnya terlihat seperti tokoh yang jahat yang ingin melukai idol tercintanya. Oke cinggu, gimana pendapat kalian tentang fenomena fans OT-an yang makin merajalela dan juga sudah banyak banget idol K-pop yang mendapatkan hate comment dikarenakan para fans OT ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan aku harap sama kalian, kalau kalian nggak bisa mencintai semua membernya, tolong jangan jadi agai, oke? Nge-stand satu orang doang, nge-stand 2 orang aja boleh. Itu adalah pilihan kalian. Tapi tolong jangan sampai kalian itu ngadu domba fandom, karena kebanyakan yang udah jadi agai, seperti yang udah kita bahas tadi, itu kebanyakan ngadu domba yang lain untuk nge-hate member tadi. Itu menurut aku udah parah banget, dan itu memang harus dilaporkan sih, supaya fans-fans macam itu juga diberikan pelajaran suatu saat nanti. Karena cinggu secara tidak langsung dia itu ngajakin orang untuk nge-hit salah satu member dan juga membuat mental dari membernya itu down. Dan kalian tahu nggak, kalau udah kena mental itu bukan main-main lagi. Mental ini adalah salah satu hal yang benar-benar sangat sensitif banget. Jika dia sudah disakiti mentalnya sampai trauma, kita nggak tahu sampai kapan dia dapat sembuh dari perasaan seperti itu dan juga sampai kapan dia dapat melewati trauma yang dibuat oleh orang-orang seperti ini. Jadi aku mohon sama kalian, ayo sadarin yang lain untuk stop memberikan hate comment kepada para idol K-pop, termasuk member-member dari grup yang kalian suka. It's not good guys. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.